Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kompas Justisia volume kedua tahun 2024 dengan saya Nela Sedina dan rekan saya Alvito Tridharma. Pada kesempatan kali ini podcast membahas mengenai serba-serbi menjadi dosen muda di bidang hukum. Dengan narasumber kita adalah Ibu Suci Delia Rahmi SHMH. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Di mana merupakan Ibu Suci ini adalah salah satu dosen muda di Fakultas Hukum Universitas Andalas di bagian Departemen Hukum Administrasi Negara. Oke, sebelum kita berbincang dan mengenai diskusi tentang dosen mudanya, Ibu mungkin boleh Ibu perkenalan diri singkat terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Delia Rahmi, biasa dipanggil Ibu Suci. Baik teman-teman semuanya, karena sudah Nela katakan tadi bahwasannya Ibu adalah salah satu dosen muda di Fakultas Hukum Universitas Andalas, mungkin Nela ingin sebelum kita lebih dalam mengenai tentang pengetahuan dosen mudanya, Nela ingin bertanya dulu, persiapan Ibu ketika menjadi dosen waktu di masa kuliah itu apa sih Ibu persiapan yang harus dilakukan agar bisa menjadi dosen muda? Mengingat mungkin teman-teman podcast ini ada yang bercita-cita menjadi dosen di usia muda. Oke, jadi dulu itu saya ingat sekali ya, salah satu sosok dosen yang saya idolakan itu ketika sebelum masuk Universitas Andalas adalah Prof. Saldi Isra. Jadi saya sering nonton TV One karena papa saya suka nonton berita gitu ya, TV One, Metro TV, kan Prof. Saldi Isra dulu sering mengisi acara di televisi. Jadi wah ini sangat inspiratif sekali. Sepertinya menarik kalau seandainya bisa menjadi seorang dosen, terutama dosen hukum. Nah sebenarnya kalau boleh jujur, jurusan hukum ini adalah bukan jurusan utama yang saya pilih ketika saya masuk ke Universitas Andalas dan ketika persiapan untuk menuju masuk PTN pada saat itu. Pilihan satu saya malah jurusan psikologi karena saya memang orang yang suka mengobrol, suka mendengarkan kisah-kisah orang gitu ya, suka sharing sama teman-teman. Jadi pilihan satu saya pertamanya adalah psikologi, kemudian saya di bimbel, ketika bimbel kan ada tryout-nya ya. Betul. Jadi kalau tryout nanti dites dulu nih nilainya, kira-kira kalau nilai segini cocoknya kemungkinan lulus terbesarnya kemana. Nah ketika di bimbel itu saya diarahkan sama mentornya, oh kalau lihat dari nilainya, kan saya kebetulan IPA waktu SMA ya, IPA jadi ngambilnya IPC ya. Kalau zaman dulu namanya IPC, sekarang apa ya namanya? Campuran. Masih sama. Iya, campuran. Terus saya ngambilnya pilihan satu, terus seingat saya pilihan satu saya psikologi UNAN, karena itu di IPA ya. Iya. Nah, kalau pilihan dua baru hukum, IPS ya UNAN, hukum UNAN. Kemudian pilihan tiganya saya milih UNP, sastra Inggris apa kalau saya nggak salah, apa administrasi, saya lupa pilihan tiga ya. Oke, terus lagi proses itu alhamdulillah ternyata lulusnya di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, sebenarnya sebelum saya ambil UNAN dan sebelum pengumuman UNAN tuh malah saya udah daftar semuanya kayak teman-teman sekarang ya. Saya udah sempat daftar SIMAK UI di periode sebelum pengumuman karena takut ya. Saya ikut tes Poltekkes mau ngambil bidan, tapi mungkin memang belum rezekinya di sana, nggak lulus di sana. Iya, malah lulus ketika kalau nggak salah pas saya lagi tes di Poltekkes itu keluar pengumuman ini. Jadi hukum rezekinya ya Bu. Hukum ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu Bu, motivasi Ibu mengapa jadi dosen muda di bidang hukum, kayak apakah ada kesulitannya selama Ibu mengajar di bidang hukum? Karena mengingat tadi Ibu bilang untuk ke hukum Ibu juga belum terlalu minat, Ibu kan kepengennya di psikologi gitu. Waktu belajar awal-awal tuh memang kalau kita baru masuk universitas itu ya, apalagi transisi dari jadi anak SMA ke anak kuliah itu pasti akan terasa beda sekali. Nah mungkin saya merasa tidak sulit itu ketika sebenarnya saya dari zaman SD, SMP, SMA saya cukup aktif di kelas. Jadi misalnya kalau pelajaran KWN pasti saya suka disuruh ke depan untuk presentasi. Saya selalu mengajukan diri untuk presentasi. Ketika saya di SMP saya juga dikirim sama guru ikut lomba LKTI gitu, sama guru bahasa Indonesia saya. Jadi memang kayaknya passion untuk, kan kalau anak hukum saya selalu bilang di kelas tuh ilmu dasar untuk belajar hukum tuh nulis sama pintar ngomong. Nah kayaknya mungkin skill pintar ngomong itu sudah terasah dari saya SD, SMP, SMA. Baik Bu.
karena tadi Ibu udah menjelaskan awal kisahnya kenapa bisa jadinya ke UNAN gitu, karena dari awalnya kan psikologi itu, dan sampai sekarang ini menjadi dosen muda Fakultas Hukum Universitas Andalas. Mungkin banyak tantangan yang telah dilalui oleh Ibu Suci. Nah, dari Ibu Suci sendiri nih, ada nggak Bu tips and trick, tahapan-tahapan atau tes untuk menjadi seorang dosen muda seperti saat Ibu sekarang ini tuh, bagi teman-teman yang mungkin sekiranya mau menjadi dosen untuk kedepannya gitu Bu? Oke. Karena apa ya, seiring perkembangan zaman sekarang ya, tuntutan untuk menjadi dosen itu kan semakin tinggi. Kalau dulu mungkin dosen bisa cukup sarjana hukum saja, sekarang kan minimal magister. Jadi yang harus teman-teman lalui kalau memang berminat jadi dosen ya udah begitu tamat S1 kalau bisa langsung S2 saja. Tapi kalau mungkin belum ada peluang untuk langsung S2, boleh sambil bekerja, cari beasiswa, bisa ngambil S2 gitu. Sekarang udah banyak beasiswa sih untuk Ya, S2. banyak Iya, beasiswa bertebaran di mana-mana. Nah, saya dulu jujur saya pengetahuan soal beasiswa itu nggak cukup ya waktu itu, mungkin karena saya nggak punya akses dan tidak tahu gitu ya. Tapi sekarang saya lihat teman-teman peluang untuk mengambil S2 tuh cukup besar, karena nggak ada lagi alasan teman-teman nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya. Sepanjang teman-teman berusaha untuk mencapai itu, insya Allah bisa. Kan kita banyak lihat nih di sosmed keberhasilan orang yang awalnya mungkin dari keluarga tidak mampu, kemudian berusaha keras belajar dengan segala upayanya, malah sampai ke jenjang pendidikan, bahkan sampai PhD di luar negeri, hal yang mungkin tidak dia pernah impikan dulu gitu. Mungkin tadi Ibu juga menyenggol soal yang namanya perkembangan yang ada di zaman sekarang. Mungkin Nela ingin bertanya tentang di zaman sekarang kan sudah ada yang namanya serba instan dan serba cepat, di mana mahasiswa tuh mungkin bisa lebih terpikir maju perkembangan pemikiran informatifnya, sehingga bagaimana ini kan merupakan salah satu tantangan bagi dosen, terutama dosen muda ya Bu. Bagaimana cara Ibu mengintegrasikan studi pengajaran Ibu kepada mereka mahasiswa yang udah mereka lebih baik berkembang, di mana mereka mencari pengetahuan itu melalui Google. Oke. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya ya, kita tuh tidak bisa memisahkan jangan gunakan internet, itu hal yang tidak mungkin di zaman sekarang, dan itu sudah keniscayaan bagi teman-teman. Mungkin di zaman saya internet sudah ada, tapi mungkin tidak secanggih sekarang. Handphone ya, nggak semua mahasiswa juga punya handphone yang mumpuni untuk internet zaman dulu ya. Ya, nggak semua, jangankan punya akses internet ya, punya akses untuk kuliah aja nggak semua punya. Benar-benar. Nah, jadi dulu saya sih sering sarankan ke mahasiswa tetap gunakan teknologi yang ada, silahkan, tapi gunakan itu untuk mencari informasi, dan teman-teman harus mampu memisahkan mana informasi yang benar dan tidak. Sehingga seringnya kan dosen di kelas selalu bilang boleh cari informasi dari internet tapi sumbernya jelas, jangan blogspot. Gitu kan. Kalau blog diparafrase ya, kayak di blogspot itu kan siapapun bisa nulis. Kebenarannya kita belum bisa menguji. Tapi kayak jurnal ilmiah itu kan sudah lewat peer review, sudah direview dulu. Nah, jadi mungkin kebenarannya akan lebih jelas. Iya, dan orang yang menulisnya pun orang yang sudah pakar di bidang. Kalau dibilang pakar banget mungkin belum ya, tapi ibaratnya bisa di tracking lah asal backgroundnya dari mana. Misalnya kalau kita mau baca jurnal kan dilihat tuh dia mahasiswa universitas apakah gitu, atau dosen jurusan apakah dari universitas mana, kan itu jelas. Atau mungkin melalui platform berita nasional yang memang sudah teruji lah medianya tuh, ibaratnya bukan media-media yang apa ya, sekarang kan media susah kita memisahkan, karena kalaupun dilarang sama negara nggak mungkin juga, kita punya kebebasan berpendapat gitu ya, kebebasan pers. Cuman pintar-pintar teman-teman saja memilah mana yang berita itu yang beneran gitu, mana yang data itu akurat dan mana yang hoax. Nah itu sih dari saya. Mungkin Ibu kalau boleh bertanya, Ibu sebagai dosen muda Fakultas Hukum Universitas Andalas saat sekarang ini tuh salah satu tantangan terbesarnya menjadi dosen itu apa ya Bu? Aduh, tantangannya gimana ya? Saya nggak tahu ya ini faktor apa ya, faktor lingkungan atau bagaimana. Mungkin dosen sekarang itu harus apa ya, harus lebih proaktif sih ke mahasiswanya untuk mampu mengajak, ayo mahasiswa, ayo kita belajar gitu. Mungkin model-model pembelajarannya perlu diubah, nggak melulu soal ceramah saja. Karena jujur ya, kalau saya ketika belajar dulu zaman kuliah, kalau
kalau ceramah terus kayaknya bosan gitu Iya, ya. Iya, betul. Tapi ada juga mahasiswa yang kalau nggak ada metode ceramahnya dari dosen dia juga nggak bisa menerima. Jadi kita sebagai dosen tuh sebenarnya balik lagi ya ke cita-cita saya yang pertama mau jadi psikolog, ya jadi semi psikolog sedikit, jadi mampu memahami bagaimana karakter dari mahasiswa. Oh, kalau mahasiswa ini kayaknya lebih cocok treatmentnya begini, kalau cara ngajarnya mahasiswa ini begini. Jadi kadang saya mampu membedakan karakteristik setiap mahasiswa. Nah itu akan lebih apa ya, dosen juga mampu mengevaluasi model pembelajaran mana yang paling ideal diterapkan dalam setiap kelas dan dengan karakteristik mahasiswa yang variatif tadi itu. beragam juga. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya itu mungkin tadi Ibu juga menyinggung dan membahas tentang tahapannya itu harus sampai ke magister untuk bisa menjadi seorang dosen. Dalam ketika tahapan menjadi magister mungkin ada yang namanya riset, pengembangan, dan juga cara Ibu untuk bisa mengajarkan apa yang telah Ibu pelajari kepada mahasiswa. Itu bagaimana cara Ibu untuk mengembangkannya, mengajarkannya, dan kemudian membuat risetnya itu? Menjelaskan semua kegiatan itu. Tridharma ya, itu ya. Iya, Itu perguruan saya kadang tinggi. suka apa ya? Kami dosen ini kadang ada ngeluhnya, iya. tapi tetap memang harus dijalani. Nah, uniknya sistem di Indonesia adalah dosen tuh harus melakukan semuanya sendirian, gitu ya. Betul, betul, Tridharma betul. pendidikan, pengajaran, pengabdian, gitu ya. Jadi dosen tidak melulu hanya mengajarkan di kelas saja, mengajar mahasiswa, tapi harus riset. Nah, riset itu adalah untuk pengembangan keilmuan. Misalnya isu-isu terkini di bidangnya masing-masing. Kayak saya kan fokusnya di bidang pertambangan. Saya mungkin melakukan penelitian di bidang pertambangan. Apa isu terkini soal pertambangan? Oh, ada contohnya kasus korupsi sektor pertambangan kemarin yang lagi hangat 270 sekian T itu gitu ya. Kemudian dari riset itu sebenarnya riset itu jadi bahan lagi untuk diajarkan ke mahasiswa. Oh, menurut riset saya hasilnya begini. Nah, kemudian bagaimana kita mampu hasil riset kita itu mampu juga kita sampaikan ke masyarakat. Nah, itu kan pengabdian ya, memberikan edukasi dan sosialisasi. Gimana cara mengatur waktunya ya berdasarkan skala prioritas aja sih. Ketika waktunya mengajar ya mengajar, di sela-sela tidak ada jam kuliah ya saya nyambi-nyambi mengerjakan riset gitu ya. Kemudian di sela-sela waktu tersebut juga bisa melakukan pengabdian. Nah, pengabdian ini kan ada beberapa model, biasanya ada yang per departemen, ada yang per kelompok kecil dosen. Per departemen pasti ada tuh, setiap departemen itu biasanya 2 kali setahun melakukan pengabdian kepada masyarakat. Secara berkelompok juga kadang-kadang saya diajak sama beberapa dosen lain, mungkin bentuknya ada yang sosialisasi, ada yang pendampingan. Bagaimana cara mengatur waktunya ya berdasarkan begitulah ya, skala prioritas saja, mana yang Lebih, paling urgent. paling Nah urgent. itu jadi yang paling penting itu memang mengatur schedule tuh gimana. Oh, hari besok deadline-nya apa, kalau deadline-nya hari ini jadwal ngajar ya ngajar, kalau lagi kosong ya bisa gitu. Oh baik Bu, dari penjelasan Ibu tadi itu sepertinya asik untuk menjadi seorang dosen karena banyak melakukan kegiatan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, pengajaran, pengabdian, dan apalagi satu lagi Bu? Penelitian. Nah mungkin kami sebagai mahasiswa juga sepertinya tertarik untuk menjadi dosen ke depannya. Nah dari Ibu sendiri nih gimana sih Bu rasanya menjadi dosen muda gitu Bu? Rasanya nano-nano dan seru karena kita ketemu orang baru terus, ketemu mahasiswa yang setiap semester orangnya beda lagi ya. Kalau kita kan kelasnya sistemnya bukan kelasnya itu aja, tapi berganti. Jadi ya menyenangkan lah ketemu dengan mungkin teman-teman wajah-wajah baru. Iya, wajah baru. Kemudian dosen-dosen di luar juga kan, kita selain di internal kampus kita juga punya pergaulan keluar kalau kita cukup aktif gitu sebagai dosen. Kerjasama dengan dosen di luar juga. Mungkin Bu, pertanyaannya selanjutnya, ada nggak Ibu kesulitan ketika menghadapi mahasiswa? Mungkin tipe-tipe seperti Ibu bilang, mahasiswa itu ada yang beda-beda, yang dengan metode ceramah, ada yang metode non ceramah. Bagaimana cara Ibu menyikapinya dengan mahasiswa yang mungkin pengajaran itu setiap orang berbeda-beda? Ya makanya metode pengajaran itu kan dosen selalu sebelum 1 semester ngajar itu mereka menyiapkan namanya rencana pembelajaran semester. RPS. Iya, RPS. Di sana dijelaskan apa capaian pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian materinya apa saja gitu ya.
Kemudian metode pembelajaran pun juga dibahas. Misalnya di minggu ke-1, ke-2, apakah metode pembelajarannya mungkin karena di awal-awal lebih cocok ceramah, karena kan dosen butuh mengantarkan soal mata kuliah ini kenapa ya perlu dipelajari, pentingnya apa ya, dasarnya apa ya. Nah, nanti baru ke minggu-minggu berikutnya mungkin ada pola fokus group discussion dalam kelompok kecil atau FGD besar gitu ya, atau mungkin mahasiswanya disuruh membuat makalah kah, paper kah, project based learning kah. Kalau project based kan biasa dalam bentuk makalah, mahasiswa disuruh bikin makalah berkelompok. Nah, itu sebenarnya ada tujuannya kenapa harus berkelompok. Kadang-kadang kan ada mahasiswa, kenapa sih harus berkelompok ya, kadang ada yang kerja ada yang enggak gitu ya. Nah, itu adalah tantangan yang sebenarnya dosen berikan ke mahasiswa, bagaimana kemudian mengembangkan soft skill sebagai seorang pemimpin untuk memanajemen kelompok kecil. Nah, jadi ada maksud di balik setiap model pembelajaran itu sebenarnya. Baik. Mungkin itu tuh sepertinya sedikit spill-spillan dari dosen muda kita ya teman-teman semua ya. Kenapa harus ada kelompok Ya, pelajarannya? Jadi jangan merasa ada beban di kelompoknya, karena juga ada manfaat dari setiap proses belajar yang dikasih sama dosen ya teman-teman. Ibu, pertanyaan selanjutnya, sekiranya keterampilan khusus apa yang perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa yang sekiranya mau menjadi dosen, Bu, untuk sebagai cita-citanya gitu, Bu? Pertama ya latihan keberanian aja, bagaimana kemudian mampu menyampaikan argumentasi di kelas. Dari sekarang teman-teman sudah harus mulai belajar bagaimana misalnya bertanya ke dosen, jangan menganggap pertanyaan itu adalah sebuah aib. Nah, kadang-kadang kan ini mindsetnya adalah aduh takut nanya ke dosen ini nanti dosennya tersinggung. Nah, pisahkan pola pikir begitu gitu. Karena kita kan bertanya karena ingin tahu gitu ya. Bertanya karena ingin tahu, atau bahkan bisa saja teman-teman mungkin menyanggah pendapat dosennya, tapi tentu kalau kita mau menyanggah kita harus ada dasarnya. Nah, mungkin menurut saya kejadian di kelas-kelas itu kadang mahasiswa merasa takut karena dia menyanggah dosennya tersinggung, ini mungkin ya. Karena mungkin background dia untuk menyatakan sesuatu itu mungkin tidak kuat juga, sehingga jadi dosennya kok begini ya. Nah, mungkin gitu ya. Takut jawab salah. Ya, takut jawab salah atau cara bertanya mungkin. Nah, itu tapi biasakan untuk bertanya ke dosen itu bukan suatu aib, bahkan menyanggah dosen bukan suatu keberanian yang paling ya. penting teman-teman. Iya, bahkan ingat loh teman-teman, ya ulama aja, ya Imam Syafi'i aja kalau nggak tahu dia berani bilang nggak tahu. Saya pernah kan kuliah sama saya ya. Pernah, Bu. Nah, kalau saya belum tahu jawabannya, saya bilang saya akan cari tahu. Nah, benar. Mungkin itu juga wise-nya dosen, harus wise juga sih menurut saya. Bagaimana ketika kita tidak tahu sesuatu itu jangan menganggap mahasiswa ini mahasiswa menguji-uji kita. Mungkin itu yang harus dirubah, dan dari perspektif mahasiswanya juga harus lebih berani lagi gimana bertanya, mengungkapkan pendapat. Nah, benar, Bu. Nah, tadi itu kan sepertinya skill yang harus kita perlukan, salah satunya tuh harus berani teman-teman, apalagi nantinya sebagai seorang dosen kita juga akan berinteraksi dengan banyak mahasiswa dengan beragam pola pikir kan. Mungkin Ibu berkaitan dengan isu yang terjadi belakangan ini, Bu, banyak kayak seperti mencuatnya hashtag jangan jadi dosen di beberapa sosial media. Itu kan pasti berdampak gitu, Bu, terhadap minat para generasi muda untuk menjadi seorang dosen. Ibu sebagai dosen muda nih, bagaimana cara Ibu supaya untuk mengajak, untuk mengembalikan minat dari generasi muda ini untuk menjadi dosen lagi gitu, Bu? Dosen itu kan sama dengan guru ya, profesi yang mulia, yang ibaratnya kita mengajarkan pengetahuan, memberikan pengetahuan baru, menambah perspektif baru bagi mahasiswa kita di kelas. Nah, sebenarnya ini saya jadi spill gitu ya. Kenapa hashtag itu bermunculan? Kan saya punya grup gitu ya, kumpulan dosen-dosen muda di beberapa universitas di seluruh Indonesia. Nah, problemnya soal itu tuh adalah ketimpangan antar universitas sebenarnya dalam hal kesejahteraan. Kita tidak bisa juga menyalahkan persepsi teman-teman yang malah memberikan hashtag jangan jadi dosen. Mungkin itu refleksi juga buat pemerintah. Bagaimana kemudian dosen ini harusnya lebih sejahtera, karena tuntutannya itu sudah tinggi nih, untuk jadi dosen aja minimal S2. Iya, benar. Nah, kalau kita bicara kesejahteraan pakai logika kan harusnya dosen sejahtera.
dosen sejahtera harus nunggu waktu. Nah itu problemnya. Kalau dosen muda jangan berharap langsung sejahtera. Nah harus ada step by stepnya. Mungkin nggak semua orang kuat menghadapi itu. Memang dosen udah sejahtera sebenarnya kalau sudah sertifikasi misalnya. Sertifikasi butuh waktu. Iya butuh tahapan, butuh 5 tahun untuk serdos. 5 apa 4 tahun anggaplah dari masuk awal kemudian ke fungsional. Habis fungsional baru nunggu serdos 2 tahun lagi, harus tes kemampuan dasar akademik kayak TPA itu lagi, harus tes kemampuan bahasa Inggris. Jadi ya, jadi sebenarnya itu adalah dampak dari kecemburuan antara kenapa dosen gitu ya, profesi di bawah Kementerian Dikbud harus mengalami ini dulu baru sejahtera, sementara kementerian lain tidak perlu begitu. Nah, sebenarnya itu efek dari itu aja sebenarnya. Tapi saya mau ingatkan ke teman-teman, kalau memang berminat jadi dosen, luruskan saja niatnya. Kalau teman-teman fokus di bidangnya masing-masing, kemudian konsisten, insya Allah rezeki itu akan datang sendirinya gitu ya. Karena atau banyak dosen-dosen yang kemudian malah banyak apa ya, jadi ahli sana sini, diundang sana sini, nah, itu juga menjadi income juga buat dosen. Ini kan soal kesejahteraan dosen. Oke, baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Mungkin ada nggak yang Ibu ingin sampaikan kepada teman-teman podcast kita semuanya, motivasi atau mungkin bisa dikatakan yang pengen bercita-cita menjadi dosen hukum, wejangan untuk teman-teman yang mau menjadi dosen ke depannya. Apalagi ke mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Benar. Anggap sih sebagai kakak senior kalau lagi ngomong ya. Baik, karena kakak senior, saya angkatan masuknya 2011 di Fakultas Hukum, tamatnya 2015. Berarti masih kakak. Nggak jauh kali teman-teman. Kakak, beda berapa? 10 tahun? Kakak suci. Jadi kalau teman-teman bercita-cita memang mau jadi dosen, ya udah fokus aja, luruskan niatnya. Sekarang belajar dengan serius gitu ya. IPK adalah hal yang penting untuk tes dosen, memang jujur IPK adalah hal penting, tapi jangan lupakan soal moral ya. Jadi jangan menghalalkan segala cara untuk dapat IPK yang tinggi. Nah, fokus teman-teman adalah bagaimana teman-teman menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari manapun. Jadi di kelas tuh kalau dosen mengajarkan sesuatu, ya maksud saya belajarlah untuk kritis, jangan ditelan bulat-bulatkan. Belum tentu juga yang dari dosen itu benar semuanya. Teman-teman harus mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, even itu di luar kelas sekalipun. Bisa ngajak dosen muda untuk berdiskusi, kemudian bagaimana aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, mungkin salah satu faktor yang mendukung saya kemudian bisa jadi dosen adalah mungkin sudah biasa berinteraksi di kampus itu lewat organisasi kemahasiswaan. Nah, itu kan juga mengasah soft skill kita. Jadi kita jangan hanya fokus ke IPK tinggi, harus tamat cepat, kupu-kupu ya, mahasiswa kupu-kupu istilahnya, kuliah pulang, dengan fokusnya ke sana saja. Tapi asah soft skill. Nah, yang paling penting itu di dunia kerja adalah soft skill. Gimana pun saudara cerdas, tapi soft skillnya kurang, kita akan tertinggal daripada orang yang misalnya kemampuannya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia mau belajar dan berkembang, dan soft skillnya terasah. Jadi biasa kan dari sekarang belajar itu jangan hanya di dalam kelas saja, di rumah juga baca. Apalagi anak hukum ya, anak hukum tuh nggak afdol kalau tidak baca berita pagi ini misalnya. Saya masih ingat dosen saya dulu, Pak Ilham Taufik tuh selalu kalau pagi, kamu sudah baca koran apa pagi ini? Nah, berita apa yang kamu baca pagi ini? Kalau sekarang kan kita nggak perlu nunggu koran ya, tinggal klik HP udah, scrolling. Jadi tinggal baca berita apa isu terkini, terus sambungkan dengan pelajaran kita. Misalnya belajar hukum pidana, misalnya nih sekarang lagi marah apa di sekitar kita aja, misalnya kasus kematian anak di Kuranji misalnya, ya kan itu isu lagi hangat. Itu coba ditarik dan dipelajari dari perspektif ilmu kalian. Misalnya lagi belajar hukum pidana, di pidana begini, azas-azasnya begini, ada azas praduga tak bersalah misalnya gitu ya. Misalnya kalau lagi belajar delik-delik dalam KUHP, itu kira-kira penganiayaan kah atau misalnya kelalaian kah? Nah, itu kan kita jadi belajar. Nah, jadi sumber belajar itu nggak melulu dari dosen dan dalam kelas saja, dari sekitar pun kita juga bisa belajar. Benar, teman-teman.
Baik, mungkin pertanyaan terakhir itu juga sebagai penutup dan mungkin bisa dikatakan berakhir juga podcast ini dan bisa kita tarik kesimpulan dan ya bahwasannya untuk menjadi dosen muda tuh butuh banyak tahapan, banyak tips and triknya seperti kayak Ibu Suci ini awalnya tuh dia bukan berminat untuk ke hukum, tiba-tiba dengan rezekinya nyampe ke hukum dan kayak mungkin tips triknya itu adalah bisa mencari lebih banyak giat belajar, lebih latih keberanian kalian sendiri, kemudian lebih banyak mencari-cari, apalagi kita yang anak hukum yang harus seperti Ibu Suci bilang, modal kita cuma di menulis dan juga pandai berbicara, jadi kita harus banyak mencari kasus dan mengaitkan dengan mata kuliah kita, karena bagi kalian yang pengen menjadi dosen muda itu kan tidak gampang untuk langsung sejahtera seperti yang Ibu Suci bilang. Jadi mungkin juga banyak tahapannya ya toh. Butuh sabar juga. Iya, butuh sabar, sabar. Dan bunga butuh waktu untuk mekar. ya. Jadi mungkin dengan adanya podcast ini bisa membantu kalian semuanya untuk bisa menggapai cita-cita kalian menjadi dosen di waktu usia muda seperti Ibu Suci ini. Mungkin sekian diskusi dan podcast kita. Mungkin kita tutup dengan jargon combat nih. Apa jargon? Jargon combat tuh gayanya seperti ini. Ini ya? Iya. Ini dua jari. Iya, terus Dua nanti ngomongnya kayak gini langsung gitu. Jadi jargonnya itu adalah we are repeating, itu adalah kita adalah apa yang kita pikirkan. Ini sesuai dengan salah satu filsuf Yunani kuno. Oke. Mungkin kita coba dulu ya kali ya, Bu. Combat Justisia. We are what we think. think. Sekian, dadah Sekian guys. teman-teman. Assalamualaikum. Bye.